untuk awal mula kenapa bisa umroh, yang pertama mungkin rezeki ya. Dari orang baik yang memberikan kesempatan untuk bisa berangkat umroh. Terus yang kedua karena memang niat pribadi yang kepengen pergi umroh di tahun 2024. Karena alhamdulillah rezekinya hanya dikasih untuk satu orang, kemudian tabungannya juga udah cukup. Akhirnya ngeberangkatin lah sebagai pasangan suami istri. Alhamdulillah begitu nyampe Mekah, benar-benar dikasih kesempatan untuk bisa melihat Mekahnya langsung. Itu dari view pertama kali yang mungkin Nggak semua orang bisa ya. ngerasain dapat hotel yang view jendela langsungnya itu menghadap ke Ka'bah. Nah, salah satunya yang image dalam perjalanan kali ini ya itu Pemikirannya awalnya ke situ ya. Ya. Rezeki awalnya. dikasih kamar dengan view yang langsung menghadap ke Ka'bahnya. Meskipun akhirnya kamar itu bukan jadi kamar kita gitu. Ya, salah satu rezeki juga. Rezeki pertama kali. Ya. Nah, sebenarnya sih ya pengen dapat surprise melihat langsung tuh dari jarak dekat. Salah satunya itu biar lebih amazed atau segala macam. Ya mungkin nextnya kalau misalnya itu harus ditutup dulu mata biar langsung bisa ngelihat di depan Ka'bah, biar sama-sama menangis semua kan, ngelihat kebesaran rumah Allah tuh kayak gimana. Kalau kemarin kita kan ke Taif dulu ya, Taif, bener ya, Taif ya. Taif ya. Ya terus dikasih tahu sejarah-sejarah tentang kota Taif tersebut. Terus kita akhirnya ngambil mikot. Lebih ke arah ini ya. Karena kita basically nggak tahu, kita bukan orang agama benar. Iya. Mungkin Islamnya baru dibilang Islam KTP. Jadi yang cuman tahu Saudi Arabia tuh Mekah, Jeddah, Madinah kan gitu kan. Kita juga Ya, nggak terus tahu kota-kota ternyata yang lain itu kita belum tahu ada ataupun kota nggak tahu. Rasul yang sebenarnya ada tempat tinggalnya Rasul, ada tempat singgahnya Rasul kan gitu. Pas diantar pertama kali tiba di bandara di kota Taif itu ya agak-agak yang wah dinginnya itu meskipun panas terik matahari, dinginnya udah kayak Ya, dingin pantesan, melebihi puncak. orang-orang Arab seneng banget main ke puncak. Ternyata cuacanya kurang lebih sama sih. Ya. Kalau Karis pribadi pada saat pelaksanaan umroh pertama kali, di malam pertama kali itu datang di kota Mekah, subhanallah bener-bener Masya Allah banget deh. Kayak suami tuh selalu ngarahinnya ke kanan. Memang pelaksanaan umroh itu kan memang tidak boleh megang Ka'bah duluan ya. Tapi kayak Kayak ada tarik ke kiri hawa. terus, kayak yang nariknya ke kiri mendekat terus di terus ke kayak kanan. ada Itu satu sih yang gelombang rasanya. yang pengen narik mendekat ke Ka'bah terus gitu jadinya. Kayak ada yang bener-bener ngebawa supaya terus ngedekat setiap putaran. Semakin putarannya nyampe ke putaran ke-7 tuh kayak yang ditarik ke dalam gitu. Sama niat umroh kedua, bukan karena apa-apa ya, karena di umroh pertama itu kita sempat terpisah pada saat selesai tawaf. Iya. Terus Kita ketinggal sholat sunnah di belakang Makam makam Ibrahim. Ibrahim itu ketinggal, kita lupa. Kita yang fokus benar-benar nyari rombongan, kita berpikir dari tawaf ke Mina, Langsung ke Sa'i. Sa'i kan. Iya, kita ngejar langsung ke Sa'i. Ternyata masih ada susunan inian yang buat sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Gitu. Makanya kita mutusin buat ya udah deh kita ambil mikot Ambil kedua mikot untuk sendiri. melaksanain umroh kedua, benar-benar fokus melaksanain step by step ibadah umroh gitu. Allahu alam ya diterima atau enggak maksudnya. Sedih juga nggak bisa ngikut ke Gua Hiro. Nggak Mana tahu, ada hadiahnya. mana katanya ada hadiah, seru, foto-foto bareng, ada door prize, Secret segala information macam. ya, ini secret information. Jadi dari Big Boss itu ngasih hadiah bahwa yang bisa sampai naik ke Gua Hiro itu bakal dapat hadiah. Kita kelewat itu, tapi ya nggak menyesal juga sih, kita bisa ngelaksanain umroh lagi yang kedua.
bisa lebih fokus ibadah. Hadiahnya jauh lebih besar ketika kita tahu umroh kedua kita bisa kita selesaiin dengan hikmat ya. Iya. Kalau saya alhamdulillahnya kebagian dapat waktu sholat Jumat pas di Mekah ya. Bisa sholat Jumat di saf kelima, depan langsung lihat Ka'bah. Nah itu sih yang alhamdulillahnya dapat waktu sholat Jumat pas lagi ada di Masjidil Haram. Pengalaman paling itunya ya. Terus yang kedua ya desek-desekan buat nyentuh Ka'bah, nyentuh Hajar Aswad, Jufur Yamani. Nah itu yang paling berkesannya. Kalau untuk yang duniawi nggak tahu, Allah tuh kayak ngasih lihat, maaf ya, banyak cowok berpenampilan seperti wanita yang kelihatan mata seliweran gitu loh. Kayak tiba-tiba pada saat yang umroh pertama ngelihat laki dengan rambut panjang tapi mukanya tuh cantik gitu. Terus pada saat mau ambil umroh kedua berangkat mikot ke Masjid Tanim itu ngelihat 3 orang laki-laki dengan gaya gemulai mau naik ke tangga Masjidil Haram gitu. Terus di hari umroh kedua malam itu dikasih lihat lagi laki-laki dengan rambut panjang, bentuk muka seperti perempuan lagi gitu. Itu duniawinya. Oh, satu-satu lagi mungkin kalau untuk niat, karena memang niatnya dari awal mau ngebawa pasangan ya ke Masjidil Haram, mungkin kalau dari diri pribadi tuh kayak agak yang lu cerita seakan-akan lu abis sholat Jumat, lu bisa megang ini, lu bisa deket Ka'bah, itu kayak yang gue jealous gitu loh. Kalau egois sih mikirin diri lo sendiri, gue belum loh gitu. Tapi sebenarnya perjalanan kemarin berdua itu ya itu salah satu. Kadarulahnya di hari terakhir pada saat umroh yang tawaf wadah ya. Tawaf wadah. Tawaf wadah itu tidak perlu membuka diri saat tawaf, tidak perlu, cukup seperti kita sekarang ini. Kemudian nanti kita akan tawaf 7 putaran dan niat tawaf wadah itu dimulai ketika mengangkatkan tangan. Ya, ketika mengangkatkan tangan, saya niat tawaf wadah karena Allah Ta'ala. Bismillah ya Allah, itu aja. Ya, saya niat tawaf wadah karena Allah Ta'ala. Pada saat Bismillah ya Allah, apa sebelum? Ya, saya niat tawaf wadah. Allah ngasih jalan di mana sampai dengan hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kita sebelum berangkat ke kota Madinah, Allah ngasih jalan, didampingin suami, itu yang benar-benar bisa menyentuh Ka'bah secara langsung, sampai bisa nyium, terus bisa mendekat ke Rukun Yamani, bisa Hijril Ismail ya, makam Ibrahim, terus ke tempat kubahnya kakinya Nabi Ibrahim, jejak kakinya Nabi Ibrahim gitu. Itu benar-benar yang karena ngiklasin, jadi mungkin ya itu Allah ngasih ini sebelum lo pergi berangkat ke Madinah, gua kasih semua meskipun Hajar Aswadnya enggak. Mungkin kalau mau maksain sih sebenarnya bisa-bisa aja, cuman nggak berani karena di situ banyak gerombolan cowok-cowoknya. Jadi ya sudah diikhlaskan saja, dari jauh saja. Kalau saya ya jalan umroh pasangan itu ya jadi kayak pembenahan diri sih, saling ngelepasin ego, saling ngelepasin kemauan segala macam, salah satunya itu. Kedua ya emang pasangan itu yang harus diperjuangin, bukan kita minta baik terus jalannya. Emang ada lika-likunya di sana, tetap ada. Berdua ngerasain ada lika-likunya sampai nangis-nangis segala macam ada ya. Yang saya ambil hikmahnya ya sebagai pasangan itu emang harus saling memperjuangkan. Kayak saya pas hari abis tawaf wadah itu terakhir yang tadi ceritain, itu langsung nyelondong sendirian.
saya sebagai suami nih kalau misalnya ego segala macam ninggalin ngapain nih kan, tapi saya merasa wah pengen berjuang ngedampingin atau ngelindungin gitu, saya kejar, sempat tinggal jauh tetap saya kejar sampai benar-benar saya jagain di belakangnya gitu kan. Ya itu sih yang saya ambil perjalanan untuk berdua pasangan itu ya, untuk kedepannya harus dia saling berjuang bareng gitu sih, sampai nangis sampai apa banyak. Itu egoisnya dia mungkin, Iya, karena itu. spiritualnya dia kepengen berkembang. Karena saya mikir kapan lagi itu bisa balik lagi, kapan lagi ya dimanfaatin bener-bener, jadi pas lagi ada di sana ternyata hal yang saya lakuin sebenarnya agak-agak terlalu egois. Dia ngelupain istri. Ya itu, tapi ya alhamdulillahnya kan ya dikasih jalan sama Allah ya, emang lo berdua harus berjuang buat apa keutuhan, buat keharmonisan, buat bareng-bareng bisa ngejalanin ibadah. Emang harus diperjuangin, ngelepas ego masing-masing segala macam. Ini sedikit informasi aja. Kita berdua tuh udah pacaran dari SMA. Jadi mungkin Bukan pasangan baru. bukan pasangan baru yang baru kenal. Iya. Jadi sebenarnya kita berdua tuh udah paham masing-masing karakter. Cuman di sana lebih diperjelas lagi ininya, lebih jadi diperlihatkan lagi. lebih diperlihatkan. Kita yang sudah lama aja masih pengen naik ke Jabal Rahmah ya, yang tempat pertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Iya, masih pengen naik ke atas, sampai ke atas, bikin janji nulis di apa batu itunya. Ya itu salah satu bentuk perjuangan lah gitu, bukan berarti yang sudah pasangan lama bakal gimana-gimana, tapi ya ada dari perjuangan dari kita masing-masing lah yang buat kepengen. Minggu malam kita nyampe di Madinah agak-agak, kalau Karis pribadi news ya, kayak ngerasa adem, Iya, sejuk. iya. Sumpah demi Allah lebih adem, lebih sejuk di kota Madinah ketimbang yang nauzubillah menjelik, bukan ngejelekin Mekah, cuman ngerasa lebih adem, lebih terenyuh, lebih ngerasa tenang gitu ketika nyampe di kota Madinah. Nggak tahu kenapa. Lebih apa ya, orang-orang penduduk asli di sana lebih menyenangkan kalau yang di Madinah karakternya. Nah, dia Ya, itu kita diuji lagi tuh, karena ternyata wanita di pagi dan pria itu setelah siang, ya, kan dipisah. berbeda, pisah gitu. Padahal sebenarnya pengennya niatnya main bareng, tapi kadarullah emang karena jalannya mesti berpisah, perempuan itu di pagi hari, laki-laki itu di siang hari. Subhanallah, dapat tempat benar-benar 5 saf di belakang kubah makam Rasulullahnya, Pintunya. yang katanya itu adalah taman surgawinya. Dikasih tempat buat sholat rakaat, sunnah rakaat di situ. Dikasih tempat, dikasih waktu, bukan dikasih tempat, dikasih waktu buat menyampaikan amanah-amanah orang-orang yang nitip gitu loh. Tip doa. Nitip doa. Nitip salam sih kayaknya. Iya, nitip salam ya, nitip salam. Nitip salam. Nah itu egoisnya saya lagi, kayak adem di situ, jadi pisah terus sholat isya, sholat apa pisah terus dari istri. Emang dipisah kan sholatnya, tapi pengen nyari ininya sendiri terus gitu, ngaprak sendiri, jalan sendiri. Intinya garis besarnya, headline-nya, dia melupakan kalau dia berangkat umroh sama istri. Ya itu yang bisa dikeluarin itu emang permasalahan kita di sana. permasalahan di sana ya itu. Permasalahan kita di sana. Rasa egois segala macamnya, yang istri ngerasa kok dilupain di sini ya. Nah saya juga ya, saya lagi di sini pengennya ibadah gitu jadinya, makanya kita balas dendamnya di kamar. Doa yang sama yang pasti buat anak, doa buat anak. Karena bikin Anda. oh bukan. Oh iya, salah satunya. Ya salah duanya doa untuk anak-anak. Doa untuk anak-anak kami yang sudah ada, diamanahkan oleh Allah di dunia ini. Ya Karena itu hampir salah sebagian duanya besar. itu, salah satunya buat anak.
sebagian besar awal kita berdoa setiap kali kita melaksanakan ibadah di tanah suci itu adalah minta supaya anak-anak kita tuh dijadiin anak-anak yang Soleha, soleha, anak kita cewek. soleha, sama diberikan kecerdasan biar bisa berguna buat bangsa dan agama di dunia. Biar bisa sukses dan bisa menggapai cita-cita. Gitu aja sih yang simpelnya. Karena kita nyadar ya, kita mungkin Uh-uh. bukan orang tua yang benar gitu loh. Karena nggak enak tahu cita-cita nggak bisa kegapai gitu. Ngerasain pengennya anak-anak nggak ngerasain itu. Ya kan di mana-mana gitu ya, orang tua kepengen anak itu jauh Salah lebih atas satu orang tua. air mata bisa keluar ya, salah satunya doa buat anak lah, itu pasti nangis itu di sana. Nggak mungkin nggak nangis doa buat anak itu. Saya yang ucap yang lain nggak nangis. Saya pikir dia ketawa kan, ternyata dia nangis. Malu lah kalau ketawa. Karena nangisnya itu kayak orang ketawa. Iya. Lagi-lagi gitu. Kemarin itu pas di Mekah itu 4 hari kita sholat kiblatnya bener. Karena kita ke Madinah ataupun kemana pasti ada melenceng berapa derajat lah gitu. Kalau ini kiblatnya bener kadang bisa ngeliat langsung kan. Nah itu salah satu yang dikangenin, kapan bisa sholat yang kiblatnya itu benar-benar ngadap ke kiblat gitu, ke Ka'bah. Meskipun Kita di nggak tahu Jakarta aja sholatnya kan bener kita apa nggak tahu itu kiblatnya kemana. Walaupun ada petunjuknya, kali melenceng 1 derajat aja udah kemana? Ke Manchester kali, ke Old Trafford. Terus kalau buat Karis pribadi, buat kalian-kalian yang muda ya, Ya salah satunya itu yang jangan tadi diobrolin. mikirin ngumpulin, itu nggak bakal kekumpul. Tapi Niat. niatin, begitu niat ada rezeki, kalian tuh jangan Jangan Lari. merasa ngomong nggak siap, belum siap. ya Masih bandel, masih banyak maksiat, masih jalan aja. Sama kayak orang nikah gitu. Banyak orang bilang nggak siap nikah, nikah aja gitu. Sama. rezeki datang. Nanti rezeki mau di sana kayak gimana, kita bisa ngambil pelajaran sendiri gitu ya, asal niatnya itu di awal. Kalau emang udah ada rezeki, udah ada tawaran buat jalan di sana, ikut aja langsung.